rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di Masjid Ar-Rahim ini dengan sehat walafiat. Tak lupa juga puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah, kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW karena beliau telah membawa syafaatnya dan semoga kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan juga yang saya hormati para guru yang hadir di Masjid Ar-Rahim ini dan juga teman-teman saya yang saya sayangi. Sebelum saya membuka acara Mutiara Hikmah hari ini, izinkan saya sedikit berpantun. Bulan Rabiul Bulan Rabiul Awal, bulan mulia. Bulan kelahiran Nabi Muhammad. Saya skip aja ya pantunnya. Selanjutnya adalah penyampaian. Saya Mas Rizky selaku pembawa acara, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada Mutiara Hikmah hari ini. Yang pertama ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Muhammad Al-Fatir. Yang kedua ada pembacaan salat tilawah oleh saudari Amin Nuraini. Dan yang terakhir ada penyampaian tausiah oleh saudara Muhammad Al-Tafino. Sebelum kita lanjut ke acaranya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga salat tilawahnya kepada saudara Fatir dan saudari Anggi. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa bihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Arti surah Al-Imran ayat 164. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada pembacaan ayat suci Al-Quran dan salat tilawah oleh saudara Muhammad Al-Fatir dan saudari Anggi Nuraini. Selanjutnya adalah penyampaian tausiah singkat oleh saudara Muhammad Al-Tafino kepada saudara. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya masuk ke topik ceramah kita hari ini, saya harus terlebih dahulu. Pak Satpam mau minum kopi? Kopi yang diminum terasa pahit. Ayo kita rayakan Maulid Nabi dengan membaca sholawat Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya akan memberikan topik ceramah menceritakan tentang peristiwa Raja Abraha yang menyerang Ka'bah. Raja Abraha dulu adalah seseorang raja yang sangat iri kepada Ka'bah
karena Ka'bah selalu banyak dikunjungi dan didatangi oleh orang-orang. Raja Abraha pun iri. Raja Abraha akhirnya mendirikan gereja, namun masyarakat banyak yang mencela gereja tersebut. Raja Abraha pun semakin berambisi dan semakin marah kepada Mekah dan Ka'bah. Maka dari itu Raja Abraha akhirnya mengirim pasukan-pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha untuk menyerang Ka'bah. Sebelum itu bangsawan-bangsawan di Yaman menghentikan perbuatan Raja Abraha. Namun bangsawan-bangsawan dan ketua-ketua yang ada di Yaman pun ditaklukkan oleh Abraha. Abraha melanjutkan perjalanannya. Abraha pun sampai di perbatasan kota. Ia bertemu Abdul Muthalib, yaitu seorang kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bani Quraisy lainnya. Abraha akhirnya merampas barang harta benda yang dimiliki Abdul Muthalib dan Bani Quraisy lainnya. Abdul Muthalib pun kembali ke Mekah. Lalu mereka mengungsikan penduduk Mekah ke atas bukit yang tinggi. Di sana penduduk Mekah dan penduduk lainnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengalahkan Raja Abraha. Untuk menghancurkan Raja Abraha yang ingin menghancurkan Mekah. Lalu Raja Abraha tiba-tiba gajah yang ditumpangi Raja Abraha itu berhenti. Seakan-akan lalu dia mundur, gajah itu seakan-akan ingin kembali ke Yaman. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil yang bersenjatai dengan batu-batu kerikil yang berasal dari neraka. Lalu batu-batu kerikil itu dijatuhkan oleh burung ababil kepada Abraha. Abraha pun hancur dan lenyap. Akhirnya Abraha pun menjadi seperti dedaunan yang setelah dimakan ular. Akhirnya peristiwa itu diabadikan dalam surah Al-Fil yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijarin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Maka dari itu kita sebagai manusia tidak boleh iri atau mempunyai rasa dengki. Akhirnya akan menjadi kita menjadi seperti Abraha. Sepertinya cukup sampai di sini ceramah saya hari ini. Saya punya satu mantul lagi untuk menentukan kali ini. Jalan-jalan ke Taman Mini. Tidak setempat sehingga membeli kelinci. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Vino atas penyampaian tausiahnya. Semoga kita mendapatkan manfaat serta keberkahannya. Amin. Acara demi acara telah kita lalui, kini tibalah kita di penghujung acara. Sebelum saya menutup acara, izinkan saya untuk sedikit berpantun. Batu mahal bernama Rudi. Setelah Kamis adalah Jumat. Untuk merayakan Maulid Nabi, mari kita sering-sering membaca salawat. Sekian, nun wal qalami wa masturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.